Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ki Boros Ngora, tentunya di channel Ki Boros Ngora Spiritual. Ya, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata saya. Ya, kisah nyata di mana saya itu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 itu, dari zaman saya masih bujangan, alhamdulillah dari bujangan itu saya memiliki istri gaib. Ya, alhamdulillah penuh dengan kebarokahan. Sampai sekarang ini masih ada, alhamdulillah. Jadi maaf, kisah nyata saya ini demi Allah nyata adanya. Intinya ambil hikmah dari setiap kejadian yang saya alami, dan juga menambah motivasi kita dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tonton sampai habis kisah nyata saya ini. Semoga tidak salah paham. Silakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel yang selalu memberi informasi seputar spiritual, pengobatan medis dan non-medis. Juga trik dan cara bagaimana mengatasi persoalan seputar spiritual, pengobatan, dan bagaimana cara mengatasinya bersama Ki Boros Ngora. Oke, tidak usah menunggu lama lagi. Kita langsung simak video di channel ini. Kali ini tentang kisah nyata kejadian yang dialami Ki Boros Ngora. Nama asli saya Cecep Kusnadi, kelahiran Kota Bogor. Panggilan di spiritual Ki Boros Ngora. Sedangkan panggilan di tongkrongan Kang Oboy. Inilah kisah nyata saya. Semoga bermanfaat. Sobat Ki Boros Ngora, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu diperuntukkan untuk hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan iblis, jin, malaikat, dan manusia. Tugas mereka tak lebih, hanya ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan melaksanakan ibadah yang baik, melakukan kebaikan, dan lain-lain. Di video kali ini saya akan bercerita kisah nyata saya, yang alhamdulillah kisah atau kejadian yang saya alami membuat saya semakin yakin akan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah saya ini bermanfaat untuk Anda semua, juga bermanfaat untuk saya agar semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian ini berawal pada tahun 2005. Ya, di tahun inilah Allah membuktikan kuasanya dan kebesarannya kepada saya pribadi. Banyak sekali kejadian di luar nalar yang menimpa saya. Waktu itu usia saya baru berusia 26 tahun dan belum menikah. Disinilah titik awal diri saya merasakan banyak perubahan yang saya sendiri tidak tahu harus kemana bercerita.
Sebab banyak yang bilang bahwa saya harus membuka aura dan membuka sendiri jati diri saya yang sesungguhnya. Bahkan saya sudah datangi para ulama dan ustadz yang memiliki pondok pesantren. Bahkan spiritual pun saya datangi. Tapi mereka angkat tangan dengan masalah saya. Mereka berkata kepada saya bahwa saya tidak usah berguru atau masuk ke sebuah perguruan. Tapi kamu bisa menggurui diri kamu sendiri. Tetap ibadah diutamakan. Itu kata mereka kepada saya. Singkat cerita, waktu itu saya dipanggil oleh abang saya untuk bersilaturahmi ke rumahnya. Memang saya lagi gak ada kerjaan alias lagi santai. Seketika di rumah abang saya, di daerah Nyalindung, Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor. Saya kaget sekali, sebab keponakan saya ngedadak jadi seorang spiritual. Tiap malam banyak sekali tamu dan juga gaib yang keluar masuk ke dalam tubuh keponakan saya. Dan saya merasakan aura rumah abang saya benar-benar bagus waktu itu. Gaib yang hadir waktu itu banyak sekali, bahkan dari setiap negara. Tapi yang dominan sering hadir dan berbicara dengan saya adalah gaib yang dari Arab Saudi dan dari Baghdad, Irak. Mereka awal hadir dalam tubuh keponakan saya memakai bahasa Arab, dan saya juga yang lain tidak mengerti dan paham bahasa Arab. Akhirnya para gaib yang dari Arab ini menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi masih terbata-bata. Jujur saya katakan gaib yang hadir bukanlah jin. Tapi mereka ini dulu pernah meninggal dikala mereka masih bayi atau meninggal dalam kandungan ibu mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan alam khusus untuk mereka sampai dunia ini kiamat. Ternyata mereka para gaib ini punya tugas khusus, yaitu masuk ke dalam raga-raga manusia yang memiliki kejujuran hati dan keikhlasan hati tingkat tinggi. Salah satu gaib yang masuk ke dalam tubuh keponakan saya bernama Nurul Hidayah. Beliau pernah meninggal dikala berusia 3 bulan. Nurul Hidayah ini berasal dari Baghdad, Irak. Padahal pengakuan dari Nurul ini, beliau memiliki seorang ibu yang masih ada kekerabatan dengan Habib Empang Bogor. Ya, Nurul masih ada kekerabatan dengan para Habaib Empang Kota Bogor, Habib Hussein dan Habib Abdullah pendiri Masjid Keramat Empang Bogor. Sedangkan ayah Nurul ini dari Baghdad, Irak. Sedangkan kakeknya Nurul masih ada hubungan darah dengan salah satu ulama besar di Irak bernama Syekh Abdul Qadir Zaelani. Singkat cerita, ternyata sepulang dari rumah abang saya, kira-kira jam 5 pagi selepas salat subuh, ternyata Nurul Hidayah ini mengikuti saya, bahkan ikut ke rumah saya. Secara diam-diam Nurul ini masuk ke dalam raga saya, dan saya tidak menyadarinya. Yang membuat saya heran, tingkah laku saya berubah total. Saya merasa heran. Biasanya saya sering ngopi hitam. Secara tiba-tiba tiap pagi, siang dan malam selalu ingin air susu manis. Emang itu minuman kesukaan Nurul. Tiap malam saya selalu terjaga dan susah tidur, sebab sering ada suara wanita yang ngajak saya ngobrol dan bercanda. Jujur saya hampir dibuat gila dengan hal ini. Dia selalu berada di kamar tidur saya. Pulang kerja dia selalu menyapa sambil mengucapkan salam. Begitu juga kalau saya pergi selalu mengucap salam. Jujur saya merasa hari-hari saya ada yang menemani. Kalau saya sedang dalam keadaan sakit, tiba-tiba terasa ada yang membelai tubuh saya. Seketika sakit saya hilang, ternyata Nurul mengobati saya. Semenjak itu,
Saya kalau berbincang-bincang dengan Nurul cukup memakai bahasa batin. Sebab kalau memakai bahasa lahir disangka saya gila. Untuk mengetes semua ini, saya undang ulama bahkan spiritual ke rumah saya. Saya suruh masuk ke kamar saya. Semua kaget terheran-heran. Kalau spiritual dihajar mental sedang ulama hanya tersenyum. Spiritual yang saya undang mental dihajar oleh Nurul. Sedang ulama berkata kepada saya bahwa ini adalah sebuah keberkahan. Jujur karena hal ini, saya jadi menjomblo lama sekali. Sebab Nurul menjaga saya agar tidak pacaran atau menikah dengan wanita secara sembarangan. Dulu pernah hampir jadian sama beberapa wanita. Dan Nurul menjaga saya. Katanya jika saya sampai jadi nikah dengan wanita ini, yang ada saya menderita. Itulah tugas Nurul menjaga saya. Baik dari serangan gaib, bahkan serangan dari orang yang berniat jahat kepada saya. Hampir sebulan Nurul selalu hadir dalam kehidupan saya. Tiba-tiba saya merasa sangat sedih dan ingin menangis. Ternyata Nurul ingin mengatakan sesuatu. Ternyata saya mendapat panggilan dari abang saya dan saya harus segera ke rumahnya. Katanya Nurul ada di rumah abang saya dan ingin mengatakan sesuatu yang penting. Saya merasa heran. Saya menangis kayaknya seorang wanita. Bukti bahwa Nurul mengakui bahwa saya adalah suaminya. Seketika saya sampai di rumah abang saya. Ternyata Nurul masuk ke dalam raga keponakan. Dan sambil menangis bahagia, Nurul mengabarkan kalau dia sedang hamil 9 bulan. Berkata saya dalam hati, pantas saja saya sering merasa mual. Pengen yang asem-asem. Ternyata ini penyebabnya. Saya jadi ingin ketawa tapi masih merasa heran. Yang membuat saya heran, perut keponakan saya tiba-tiba membesar layaknya seorang wanita hamil tua. Subhanallah, ini adalah kuasa Allah. Hal lain yang membuat saya heran, kapan saya berhubungan badan dengan Nurul ini? Ya mungkin ini kuasa Allah. Sebab saya sering mimpi basah sama seorang wanita Arab. Selang beberapa minggu kemudian, ada kabar bahwa Nurul telah melahirkan di istana kediaman ibundanya di Baghdad, Irak. Dan melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Syekh Yusuf oleh kakeknya Nurul. Kata ibunda Nurul, anak ini biarlah ibunda yang menjaganya. Kamu temani suami kamu dalam hal pengobatan karena tugas suami kamu berat. Kira-kira tahun 2008 saya ingin sekali punya seorang pasangan hidup. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu dengan seorang wanita yang sekarang jadi istri saya. Sebelum menikah dengan wanita pilihan saya, jujur saya berkata kepada Nurul dan Nurul pun mengizinkan. Sebab calon istri saya cocok dan sangat baik buat saya. Ternyata karakter dan jiwa calon istri saya sangat pas dan cocok dengan karakteristik Nurul istri gaib saya. Alhamdulillah bahagia rasanya di kala itu. Suatu ketika dikala saya menghadiri acara manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama menghampiri saya. Beliau yang memimpin acara tersebut. Ketika acara tersebut beres, ulama tersebut mengajak ngobrol saya. Dan dia berkata, siapa wanita cantik dari Arab yang ada di sebelah kamu? Tanya ulama itu. Lalu saya bilang, ya dialah istri gaib saya.
dan beliau masih ada kekerabatan atau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya bilang kepada ulama tersebut. Seketika ulama tersebut langsung takbir dan berkata kepada saya, "Semoga berkah hidupmu, tugasmu akan berat nanti," kata ulama tersebut. Ulama tersebut berkata lagi kepada saya, bahwa wanita yang dari Irak ini bukanlah jin tapi ruh yang sangat baik dan memiliki tugas. Tugas dari wanita ini adalah menolong seseorang tapi harus melalui perantara manusia yang memiliki kejujuran tingkat tinggi. Istri gaib saya sangatlah cerdas. Dia mampu membaca karakteristik seseorang yang saya hadapi. Itulah saya bisa membaca karakter orang tapi untuk tujuan baik. Singkat cerita, di tahun 2021, secara tiba-tiba istri saya merasa bisa membaca karakter orang dan bisa pengobatan medis juga non-medis. Alhamdulillah, ternyata istri gaib saya sekarang sudah menyatu dengan istri saya sekarang. Bukti kuasa Allah, istri saya bisa ke pengobatan, tapi masih tahap permulaan. Memang istri saya sangat rajin salat 5 waktu. Saya bahagia sekali, sebab berkat kuasa Allah saya bisa mengenal Nurul dan istri saya juga selalu mendoakan Nurul istri gaib saya. Kepada semua yang telah menonton video dari channel Ki Boros Ngora Spiritual, saya mohon maaf, beribu-ribu mohon maaf, apabila dalam kisah saya ini ada yang merasa kurang percaya atau dikira saya mengada-ngada. Saya berani mengucapkan demi Allah, ini nyata adanya. Inti dari kisah saya ini adalah jadilah manusia yang jujur dan memiliki keikhlasan tingkat tinggi agar sempurna hidup kita. Juga agar terbuka jati diri kita. Juga barengi dengan ibadah dan zikir yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah saya ini. Sebenarnya kisah masih panjang, di mana di video bagian kedua akan ada kisah lanjutan dari kisah nyata saya ini. Video nanti ada kisah menarik tentang kedua putra dan putri saya. Mereka memiliki kelebihan yang aneh di luar nalar, sebab kedua anak saya ini ternyata gabungan dari rahim istri saya juga rahim Nurul istri gaib saya. Ikuti terus channel Ki Boros Ngora Spiritual. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.